senang banget ya hari ini kita bisa ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, sobat bisnis semuanya. Apa kabar hari ini? Luar Semoga biasa. kabarnya ya luar biasa, kabarnya sehat ya, kabarnya semangat, kabarnya gembira. Kabarnya happy, bahagia, penuh berkah, penuh syukur. Wow, alhamdulillah, puji Tuhan ya. Kita bisa ketemu lagi di Zoominar persembahan Digibot ya. Dengan satu topik waspada memilih robot trading sesi yang ketiga. Wah, boleh dong kasih tepuk tangan buat kita semuanya yang selalu semangat ya. Ini pertemuan ketiga tuh rasanya makin dekat gitu, makin akrab, makin hangat gitu ya. Walaupun mungkin beberapa saya lihat di sini ada yang baru pertama kali join ya, benar ya. Oke, yang baru pertama kali join boleh dong kasih jempolnya. Yang udah dari kemarin join pertemuan pertama, pertemuan kedua boleh kasih reaction hati atau love ya. Yang rajin ketemu hari pertemuan pertama atau Selasa pertama kemarin, Selasa kedua, ini Selasa ketiga. Wah, luar biasa. Yang baru pertama kali boleh kasih jempolnya. Gak apa-apa, gak usah sedih. Karena memang mau ketemu 1, 2, 3 atau baru bertemu pertama kali itu gak jadi soal. Yang penting semangat belajar kita on fire ya. Nah, malam hari ini boleh ya saya buka dengan pantun. Mumpung Jogja nih agak mendung-mendung gimana gitu sore hari ini ya atau malam hari ini. Omong-omong di tempatnya Sobat Bisnis mendung juga nggak? Atau cerah, berawan, malamnya malam yang cerah bertabur bintang. Atau seperti saya di Jogja yang mendung-mendung, sempat tadi hujan deras banget ya pagi-pagi, kemudian mendung, panas, mendung, wah pokoknya cuacanya nggak karu-karuan ya. Semoga apapun cuacanya, Sobat Bisnis dalam keadaan sehat dan semangat ya. Boleh dong ketik di kolom chat kalau udah siap join acara. Yes, 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 yes gitu dong. Yuk, saya tunggu dulu sebelum saya mau kasih pantun sebagai hadiah buat Sobat Bisnis malam hari ini ya. Oke, jempol boleh, yes, yes, yes boleh. Pokoknya seikhlasnya aja. Ya, tetapi ya kabar gembiranya belum berubah karena buat Sobat Bisnis yang join 4 pertemuan berturut-turut ya, 4 pertemuan berturut-turut nanti kan bakal ketahuan tuh presensinya yang rajin. Nanti nama-nama yang hadir 4 kali berturut-turut akan diundi untuk mendapatkan giveaway berupa 3 robot trading dari DGP Bot. Boleh kita kasih tepuk tangan buat kita semuanya. 3 loh, lumayan loh, 3 loh. Hanya dengan join dari awal hingga selesai. 4 kali hari Selasa. Hari ini Selasa ketiga ya. Baiklah, sudah siap semua dengan reaction happy malam hari ini ya. Buah kedondong, buah tomat. Cakep. Mana nih cakepnya? Nagih ya Magda ya. Buah kedondong, buah tomat. Biar mendung, tetap semangat. Yeay. Lagi ya, biar happy. Mantul ya. Buah manggis, buah kedondong. Mantap. Senyum manis dong. Mana senyumnya, mana senyumnya, mana senyumnya. Iya, saya cuma bisa lihat senyumnya Kak Lucia. Ya, senyumnya Kak Lucia manis banget ya. Yang lain senyumnya aduh off cam soalnya. Kak Amrizal senyum sambil raise hand. Thank you ya Kak ya. Yang lain mana senyumnya? Hey, hey, hey. Gak apa-apa ya, senyumnya lagi disimpan nanti buat sesi tanya jawab. Satu lagi deh pantunya biar semuanya happy ya. Buah durian dibeli Mbak Yayu. Tepuk tangan yuk. Oke, sekian pantunya. Jangan panjang-panjang. Nanti pantun lagi kalau mau closing ya. Oke deh, Sobat Bisnis semuanya. Sebelum saya cerita sedikit tentang hal-hal baik yang kemarin
Selasa sebelum-sebelumnya kita pelajari, saya mau ajak sobat bisnis yang udah join malam hari ini banyak banget ya, untuk kita mau memulai kebersamaan kita dengan berdoa supaya lancar, supaya acaranya jadi bermanfaat ya, jadi berkat ya, semuanya happy, semuanya mendapatkan hal-hal baik. Oke, kalau begitu berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing disilakan. Berdoa cukup. Baiklah sobat bisnis semuanya, saya sebenarnya pengen loh semua tuh on cam gitu, biar kelihatan ganteng dan cantiknya, biar kelihatan bagaimana wajah-wajah para pembelajar gitu ya, gak hanya pengen dapat duit, tapi juga membekali diri dengan ilmu serta informasi-informasi yang up to date ya. Boleh dong on cam sebentar aja. Di sini saya lihat ada Kak Viko, ada Kak Erikson ya yang udah on cam, thank you banget. Lalu ada pula siapa nih, aku cek dulu ya. Wah, ini nih murid rajin ya, murid budiman namanya Adil Makmur. Terima kasih. Senyumnya tuh loh fotonya. Ada Gasing Makassar, selamat malam. Katanya Kak Mega, kameraku error ya Magda. Nggak apa-apa, kalau kameranya error, yang penting pemilik kameranya nggak error ya. Bener ya Kak Gasing ya. Nggak apa-apa kameranya error, yang penting pemiliknya nggak error ya. Kak Ayu, terima kasih senyumnya ya. Kak Amrizal, mana senyummu Kak? Nah gitu kan ganteng Kak ya. Ya udah, saya mau cerita sedikit tentang DGP Bot Trading Crypto ya, yang setiap Selasa saya mau kasih kabar baik ini buat sobat bisnis semuanya. Jadi Zoominar malam ini adalah rangkaian dari beberapa kali hari Selasa, tepatnya 4 kali hari Selasa, dan topiknya itu saling kait-mengkait materinya ya. Topik besarnya adalah waspada memilih trading robot. Nah, di GP Bot Trading Cryptocurrency ini merupakan crypto trading otomatis bot dengan profit konsisten 2,1%. Kemudian ini disebut sebagai millennial passive income opportunity. Kemudian nih sobat bisnis, acara ataupun produk ini dipersembahkan oleh PT Hayuning Indotech dan MFG Kanada, Grup Financier Multicultural ya, dan di GP Bot Trading Cryptocurrency sudah proven ya digunakan di 7 negara di dunia. Kanada ya, ada di kota Toronto, Montreal, Vancouver dan Calgary. Kemudian ada di US atau Amerika, Meksiko, Paris, Filipina dan Indonesia. Sebentar ini merambah Rusia dan juga Jepang. Boleh kasih aplaus buat Indonesia yang gak ketinggalan zaman gitu loh. Dan untuk kantor perwakilannya sendiri ya sobat bisnis, bisa didatengin foto bareng, dikunjungin ya. Di Jakarta Ampera Building, tepatnya di Ampera Kemang, Jakarta Selatan. Selain itu, kantor perwakilannya juga ada di Office Gading Serpong, Tangerang. Lalu ada di Office Galaxy Bekasi dan ada di Magelang ya, Office IT and Dev Magelang. Dan untuk nomor WA fast respon untuk komunikasi langganan di GP Bot ini nanti bakal ditulis di kolom chat, tapi saya mau bacain dulu. Nomornya adalah 0812 8516 9575. Boleh dibantu ya kakak host atau admin buat ketik ulang nomor WA untuk nanti kalau di antara partisipan ada yang pengen buru-buru cepat langganan di GP Bot malam hari ini ya, biar bisa dilayanin. Dengan tagline aman, nyaman dan profitable. Tepuk tangan dong. Nah, berikutnya sebelum saya kenalkan ketiga pria-pria yang akan jadi narasumber kita malam hari ini, tiga-tiganya ganteng ya iyalah, namanya juga pria ya. Kalau wanita ya cantik ya. Baik, sebelum saya kenalkan ketiga narasumber kita malam hari ini, saya mau kasih sedikit bocoran. Ini juga kabar baik dari sesi 1 dan 2 kemarin ya.
Nah, memang ya Sobat Bisnis, suka tidak suka, industri kripto akan jalan terus sebagai trending bisnis global. Dan bot atau robot ini adalah pasangan bisnis kripto yang ideal. Nah, ada beberapa tips yang perlu kita tahu bila mana kita akan menjalankan bisnis kripto dan memilih bot yang aman. Ya, yang pertama, jangan pilih perusahaan yang menampung dana nasabah. Ya, itu tips yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan pilih bot yang menjanjikan fixed income atau bunga yang pasti. Ya, lalu yang ketiga, jangan pilih bot yang menjanjikan bunga yang pasti atau kelewatan tinggi gitu ya, dibilangnya over, apalagi janjinya sebulan pasti 50% dan lain-lain sebagainya. Wah, bikin kita kok kayaknya jadi harus berpikir cermat dan kritis ya. Kemudian tips yang berikutnya, jangan pilih bot yang kantor perusahaannya nggak ada di Indonesia. Sementara di GPBot ini ada kantornya di Indonesia. Jadi saya udah sebutin ya, ada 4 kantor perwakilannya di Indonesia. Kemudian di GP Gading Serpong ya, tidak menampung dana nasabah, tidak menjanjikan fixed income yang kelewat tinggi. Dan di GP Gading menjanjikan profit sesuai market, fana, aman, dan tidak ada loss dari trading. Kemudian satu lagi, uang klien utuh dan akan berkembang sesuai profit harian yang dihasilkan oleh bot masing-masing. Besarnya selama ini sekitar 15% sampai 20% per bulan. Ya, jadi nggak muluk-muluk, Oke. Nah, hari ini saya mau kasih tahu, setelah nanti narasumber berbagi informasi dan ilmu, para partisipan atau sobat bisnis silahkan siapkan pertanyaan. Pertanyaan alias kita ada di sesi Q&A. Tanyakan banyak hal, A sampai Z. Pokoknya selengkap-lengkapnya tentang robot trading cryptocurrency ini, supaya selesai Zoominar ini ada hal-hal yang kita sudah dapetin gitu. Jadi jangan berakhir dengan rasa penasaran. Jangan ya. So nanti gunakan sesi Q&A dengan sebaik-baiknya. Oke, kalau begitu karena waktu semakin malam dan semakin banyak juga partisipan yang bergabung, boleh dibantu untuk mematikan mikrofon ya. Oke. Nah, yang sudah siap untuk kenalan sama narasumbernya boleh dong ketik di kolom chat oke. Ya, ketik di kolom chat dulu. Oke. Berarti yang oke, siap kenalan sama narasumber, siap dapat hal yang bermanfaat dari ketiga narasumber kita malam hari ini. Oh ya, sip. Udah oke aja nih ya. Baik, saya kenalin dulu narasumber yang pertama ya. Beliau berjiwa muda, sekalipun sudah senior banget tapi tetap humble, mau berbagi ilmu ya, mau berbagi pengalaman. Beliau adalah Bapak Ade Syarif ya. Bapak Ade Syarif ini pernah berkarir di Bank of America NTNSA di tahun 1980 sampai tahun 1987. Tuh kan. Beliau juga berkarir sebagai CEO perusahaan pialang berjangka dari tahun 2001 sampai 2008. Tentu saja Bapak Ade juga adalah praktisi cryptocurrency dan beliau juga di GP Bot Trader Cryptocurrency. Sehingga layak banget nih Pak Ade dikenal sebagai senior trader. Boleh kita kasih aplaus buat Pak Ade? Wow. Sebelum Pak Ade sharing, saya mau kenalin dulu narasumber yang kedua ya. Narasumber yang kedua ini juga seorang pria berjiwa muda banget ya. Humble, smart pasti. Beliau adalah Bapak Toto Dinar Wicaksono, akrab dipanggil dengan nama Mas Toto atau Pak Toto ya. Beliau adalah CEO PT Hayuning Indotech and Global Digipayment Ecosystem. Boleh kita kasih aplaus buat Pak Toto. Dan yang ketiga ya. Yang ketiga malam hari ini selain Pak Ade, Pak Toto juga ada Pak Abi. Wah, Pak Abi ini kalau udah jawab pertanyaan tas gitu ya, alias langsung gercep gitu menjawab semua pertanyaan. Pak Abi ya, Pak Abi pernah berkarir di Standard Chartered Bank sebagai trader and technical analysis market di perusahaan pialang berjangka.
kemudian berkarir juga sebagai branch manager di perusahaan pialang berjangka. Beliau juga adalah technical analysis cryptocurrency dan praktisi cryptocurrency. Beliau juga adalah senior trader cryptocurrency. Wow, tepuk tangan dong buat Pak Abi. Terima kasih buat Pak Abi, Pak Ade, terima kasih Pak Toto udah berkenan join di Zoom malam hari ini dan lebih lagi berkenan untuk berbagi inspirasi dan informasi. Oke, langsung bravo Pak Abi kata Adel Zen. Thank you Kak. Baiklah, tidak usah berlama-lama karena waktu sudah menunjukkan pukul 19:48, langsung saja ya. Kita mau sambut dengan tepuk tangan dan semangat Bapak Ade. Silakan Pak Ade. Pak Ade, mikrofonnya masih di mute sepertinya Pak Ade. Oke, Mbak Magdalena, selamat malam. Malam, Mbak Magdalena. Selamat malam Pak Ade. Malam, Suara malam. Bapak jelas banget. Jelas ya, oke. Selamat malam juga buat teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dan Pak Toto, Bu Ayu, Bu Abi, Pak Abi. Semoga semua sehat selalu di acara webinar kita yang sesi ketiga. Ya, mudah-mudahan materi yang disampaikan sejauh ini sudah ada banyak yang dipahami dan sudah menyiapkan beberapa pertanyaan agar supaya melengkapi produk knowledge-nya. Begitu Bu, Ibu sekalian. Dan malam ini saya ingin coba memberikan tambahan informasi saja, ya, karena sekarang ini pembicaranya dibagi 3, jadi saya coba akan membawakan sedikit informasi, ya, alasan kaum milenial dan Gen Z suka dengan kripto. Nah, ini yang apa namanya, ternyata itu bukan hanya kita-kita saja ya yang bisa trading kripto, ternyata ada yang lebih menggandrungi cryptocurrency ini, ya. Oke. Generasi yang saat ini mendadak menjadi investor dari produk-produk investasi adalah mereka yang melek teknologi, ya, dan disuguhi dengan perkembangan teknologi sejak kecil, yaitu generasi Z, ya. Mungkin ada yang sudah kenal dengan generasi Gen Z, ya. Gen Z itu apa? Gen Z itu lahir setelah Gen Y. Apa itu Gen Y? Ya. Jadi Gen Y itu adalah yang kita sering sebut sekarang ini yang lebih familiar itu dengan kaum milenial. Nah, itu kita sebut kelompokan mereka di Gen Y, ya. Nah, Gen Y ini kelahiran itu sekitar tahun 1980 sampai 1994. Nah, itu masuk kategori kelompok Gen Y, ya. Nah, setelah Gen Y lahirlah yang disebut dengan kelompok Gen Z. Nah, Gen Z ini lahir sekitar tahun 95 sampai tahun 2010. Kurang lebih sekitar usianya itu 11 sampai 26 tahun. Ya. Dan sering juga disebut mereka-mereka ini Gen Z ini sebagai generasi internet. Ya. Generasi net. Investor Gen Z ini yang dinilai menjadi investor yang sangat interest terhadap investasi kripto.
Nah, ini ternyata apa namanya, mereka inilah yang sebenarnya yang benar-benar menggandrungi cryptocurrency sebenarnya. Nah, di mana lebih dari 1/3 jutawan Gen Z di dunia itu ternyata memiliki 50% ya kekayaannya di kripto. Ya, ini luar biasa sekali. Nah, ada beberapa poin hasil wawancara CNBC dan kaum kelompok Gen Z. Ya, beberapa alasan yang cukup sederhana kenapa sih kaum muda beralih ke investasi di kripto. Ya, pertama, mereka tidak mempercayai lembaga investasi tradisional. Ya, mungkin di sini salah satunya adalah seperti kita tahu trading di saham ya, saham fisik ya. Kedua, mereka lebih suka mengandalkan market research yang mereka lakukan sendiri. Ya. Ketiga, pandangan yang positif tentang teknologi. Nah, 3 poin ini yang merupakan alasan kenapa kaum Gen Z atau milenial itu beralih ke kripto. Kemudian kripto adalah alat investasi yang menjanjikan. Kenapa disebut demikian? Ya, investasi di kripto itu adalah dapat dikelola ya, dengan mudah ternyata ya, sama seperti kita melakukan trading sebelumnya seperti trading saham ya, trading forex ya, dan trading gold ya, sama. Jadi bisa dilakukan dengan sistem trading itu dengan day trade ya, jangka menengah ya, dan jangka panjang ya. Nah, namun investasi atau trading di cryptocurrency itu memiliki return on investment yang luar biasa, minimal di atas bunga bank, ya, minimal di atas bunga bank, ya. Kemudian kedua, ya, kemudahan kepemilikan. Seperti contoh sekarang ini ya, harga koin kripto, ya, harga koin kripto yang utama di dunia yaitu seperti Bitcoin, ya, yang paling utama dan punya rating yang nomor 1 di dunia, ya. Karena apa dia menduduki rating 1 di dunia? Karena return on investment-nya sampai 300%, ya, dan harganya pun paling tinggi di dunia di atas cryptocurrency yang lain, ya, nomor 1, ya. Dan sekitar 3 minggu lalu itu mencapai harga kripto mencapai all time high-nya yaitu sekitar 970 juta, luar biasa. Hampir mendekati 1 miliar. Sedikit lagi menjadi 1 miliar. Nah, inilah namun demikian ada kemudahan kepemilikan. Maksudnya begini, harga kripto itu kan luar biasa mahal dan tingginya sekitar 970 juta per 1 koin. Oke. Namun ada di balik itu kemudahan untuk memilikinya. Katakanlah kita tidak memiliki dana sebesar 900 juta. Katakanlah hanya memiliki dana 90 juta. Itu kita masih bisa memiliki Bitcoin tersebut sebesar 0,1. Ya, 0,1. Jadi kurang lebih nilai sekitar 90 juta. Mungkin sekarang sedang mengalami koreksi menjadi 820 juta.
Oke, berarti kalau dengan 80 juta kita bisa mendapatkan poin dengan 0,1 poin. Nah, itu yang dimaksud dengan kemudahan kepemilikan. Kemudian aksesibilitas finansial, ya. Nah, kenapa disebut demikian? Jadi kripto adalah salah satu langkah, ya, yang memungkinkan orang yang tidak memiliki akses ke metode tradisional seperti bank, ya, untuk tetap bisa melakukan kegiatan layaknya seperti operasional perbankan, ya. Maka di situ kita dapat menciptakan aksesibilitas finansial dan kesetaraan untuk semua orang. Seperti katakanlah untuk hal yang simpel untuk transfer, ya kan, untuk pembayaran. Itu sekarang mereka-mereka tuh sudah meninggalkan operasional perbankan, ya, beralih ke teknologi cryptocurrency. Karena apa? Karena dengan dia menggunakan teknologi cryptocurrency, ya, mereka transfer itu hanya dalam hitungan menit sudah sampai ke dompet mereka, ya. Di samping jumlahnya pun tidak terbatas, ya. Dibandingkan kalau misalnya kita prosesnya melalui bank, tidak mungkin dan sangat tidak mungkin kita melakukan transaksi atau transfer dari ATM ke ATM lainnya itu dengan jumlah yang fantastis 1 miliar, tidak mungkin. Hanya dibatasi kemungkinan 100 sampai 10 juta lah, kalau itu pun tergantung jenis daripada kartunya. Oke, lanjut. Penerapan dan penggunaannya, ya. Untuk penggunaannya itu kita mungkin sudah sering baca atau dengar, ya, bahwa penggunaan daripada cryptocurrency ini utamanya Bitcoin itu sebenarnya sudah digunakan untuk sebagai alat pembayaran, ya. Mungkin Anda pernah dengar bahwa mobil listrik seperti Tesla pernah bisa dibeli dengan menggunakan Bitcoin, ya. Dan inilah ya, kenapa waktu itu harga Bitcoin itu sempat meroket, ya, sejak Tesla mengumumkan bahwa pembelian mobil listrik itu boleh menggunakan Bitcoin, ya. Kemudian oke. Kemudian optimisme dan pandangan positif, ya. Ada suatu survei yang menunjukkan keyakinan dan kepercayaan pada Bitcoin dan Ethereum, ya, akan tumbuh karena masing-masing memiliki kemampuan pada blockchain, ya. Sebenarnya apa sih itu teknologi blockchain, ya? Mungkin minggu lalu kita sudah pernah bahas, kurang lebihnya sebenarnya blockchain itu merupakan buku besar, ya, atau ledger digital, ya, terdesentralisasi, artinya itu menyebar di seluruh dunia ke pengguna, ya, yang mendokumentasikan atau validasi transaksi, ya, aset kripto dan informasi lain. Mungkin simpelnya seperti itu. Dan kemudian mengenai optimisme nilai Bitcoin dan potensinya. Nah, di sini ada beberapa data yang menunjukkan, ya, bahwa nilai Bitcoin dari tahun ke tahun ini itu selalu mengalami apresiasi, ya. Kita kembali sekitar 2 tahun lalu. Saya masih mengalami pada waktu itu harga Bitcoin itu bergerak antara 80 juta sampai 100 juta, 10 juta per satu koin. Ya, tidak ada yang menyangka bahwa harga Bitcoin sekarang bakal meroket sampai 900 juta. Ya, coba Anda bayangkan, Bapak sekali, bayangkan Anda kata Anda menjual mobil saja dengan angka 100 juta dan Anda simpan Bitcoin tersebut 2 tahun, itu bisa berapa kali lipat uang Anda akan mengalami apresiasi. Jadi return on investment itu sangat-sangat luar biasa. Ini yang tidak disadari
kita sebelumnya, bahwa potensi Bitcoin ini luar biasa. Ini karena apa bisa begini, kan sudah kemajuan teknologi. Jadi zaman tuh sudah membawa kita ke ke situasi yang boleh dibilang mengharuskan kita juga ikut dalam dunia digital lah, seperti itu ya, dunia teknologi digital. Kita tahu ada beberapa negara yang sudah melegalkan penggunaan daripada cryptocurrency, namanya khususnya Bitcoin, ya, seperti El Salvador, ya, yang sudah melegalkan penggunaan Bitcoin sebagai mata uang tukarnya, ya, dan itu salah satu contoh negara, ya. Ada beberapa negara lainnya yang sudah melegalkan juga, ya. Di sini kita bisa bisa mendapat informasi bahwa El Salvador itu, Presiden El Salvador, ya, membangun kota, ya, akan membangun kota, ya, membangun kota Bitcoin yang menghabiskan dana sampai 17 miliar dolar, bayangkan, setara dengan 243 triliun, ya. Begitu luar biasanya pengaruh daripada Bitcoin ini, ya. Kemudian New York itu akan dijadikan pusat perdagangan cryptocurrency. Jadi hampir semua negara ini sekarang sudah hampir melek, ya, potensi daripada cryptocurrency ini, ya kan. Kurang lebih ada beberapa negara lagi yang lain yang mungkin ada Australia. Kalau nggak salah Australia itu saya baca juga pemain bisbolnya itu sekarang tidak mau dibayar dengan dolar Australia. Dia kepengen dibayar dengan cryptocurrency. Ini luar biasa sekali, ya. Jadi sangat-sangat besar sekali. Memang sekarang ini belum begitu nyata, ya, di Indonesia, ya, karena Indonesia ini masih boleh dibilang terbelakang dalam penyerapannya. Kenapa? Pertama mungkin terikat dengan undang-undang, ya, karena hanya rupiah yang boleh digunakan sebagai alat bayar. Jadi saat ini cryptocurrency hanya dapat digunakan sebatas sebagai alat investasi dan alat perdagangan jual beli, itu saja. Jadi mudah-mudahan ke depan kita juga akan mengikuti jejak negara-negara lain yang sudah mengadopsi cryptocurrency atau Bitcoin khususnya. Oke. Nah, ini negara-negara yang tadi saya sudah sebutkan yang melegalkan cryptocurrency, ya. Ada Uni Eropa, El Salvador yang tadi sudah saya sebutkan, terus kemudian Kanada, Australia, ya. Jadi ya mudah-mudahan mungkin generasi kita yang penerus ini yang akan merasakan bagaimana luar biasa pengaruh daripada teknologi cryptocurrency, ya, atau teknologi blockchain. Mungkin informasi saya demikian. Semoga bisa bermanfaat untuk menambah wawasan ibu-ibu sekalian. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Mada. Terima kasih. Selamat malam Bu Mada. Terima kasih. Selamat malam Pak Ade. Boleh kita kasih aplaus buat Pak Ade, ya. Mantap Pak Ade. Baik, ini singkat, padat, tapi jelas. Informasinya langsung tajam gitu ya. Inti-intinya aja. Thank you Pak Ade, ya. Tapi kalau ternyata di antara sobat bisnis masih ada yang mau bertanya, karena mungkin tadi penjelasan Pak Ade kok aku telat ya tadi joinnya ya, mungkin ngerasa ya, aduh barusan bisa gabung nih Pak Ade, nanti ya untuk melengkapi pertanyaan-pertanyaan itu boleh nanti disampaikan di sesi Q&A. Saya mau kasih tahu lagi, kalau partisipan yang join 4 kali hari Selasa berturut-turut, nanti nama-nama tersebut akan diundi untuk mendapatkan giveaway
yaitu 3 buah DGP bot cryptocurrency untuk 3 orang yang beruntung. Jadi rajin-rajin ya. Ini Selasa ketiga. Masih ada Selasa satu lagi, Selasa depan. Yang siap dan kayaknya semangat untuk dapetin giveaway, boleh dong kasih reaction jempol dari depan kamera masing-masing, atau boleh pakai emoticon atau reaction jempol juga boleh. Wah, Kak Amriza nomor 1 jempolnya ya. Kak Mega jempolnya besar banget Kak, saking semangatnya ya. Baik, saya cek dulu di sini ada Kak Ferry, ada Bang Jo. Kemudian dari KRD Jatim, ada Kak Wendy, Pak Ignatius Bambang. Lalu saya cek ada Pak Abi Bakri, semangat buat bersama kita ya. Kak Alita, Kak Indah, hai Kak Indah, senyummu manis sekali. Kemudian ada Kak Vivi, lalu Vip Ciko, saya cek ada Kak Hari, Bang Yongki, ada pula Mas Heri, Mas Izi Plur, ini rajin banget nih Mas Izi nih. Kemudian ada pula Jenling, Kak Susan, dan semuanya aja deh. Wah, banyak banget yang join ya. Kalau begitu tidak usah berlama-lama, karena Pak Toto juga sudah siap dengan kabar baik yang akan disampaikan dan dibagikan. Kita berikan semangat dan tepuk tangan untuk Pak Toto. Silakan Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, crypto lover di seluruh Indonesia and around the globe. Firstly, we would like to say thank you very much for our MC yang luar biasa, Kak Magda, yang sudah membawakan acara ini dengan luar biasa, semangat berapi-api. Jadi yang awalnya saya merasa kedinginan di Magelang, ini langsung bersemangat 45 ini, luar biasa. Terima kasih. Juga kepada para pembicara malam ini yang luar biasa, Pak Ade Sarif, subhanallah, sudah menularkan ilmunya. Beliau adalah senior trader yang luar biasa dan beliau telah menyampaikan share dan pengalamannya. Ini yang menjadi poin penting tentang edukasi, bagaimana sih how we can choose the best bot gitu loh, yang bisa memberikan passive income ya. Dan juga kepada seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas waktunya. Malam hari ini saya sangat berbahagia ini karena bisa berkumpul dengan teman-teman. Saya rasa bukan hanya dari Jawa, tapi memang ada yang dari luar Jawa ya. Saya tahu bahwa kayak Pak Ciko itu dari Lombok ya. Ya, terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari Lombok ya. Dengan teknologi memungkinkan kita semuanya untuk saling terhubung. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ya kepada seluruh komunitas, terutama yang sudah menggunakan CryptoBot ya. Karena saat ini mungkin teman-teman sedikit banyak sudah merasakan cuan-cuan gitu ya. Nanti untuk bot dan lain sebagainya tentang setting dan bagaimana optimalisasi akan langsung disampaikan oleh Pak Abi, beliau senior kita untuk trading CryptoBot ini. Oke, sebelumnya kawan-kawan, mari perkenalkan diri. Saya Toto Dinar Wicaksono dari PT Hayuning Indotech. Jadi kami adalah perusahaan yang berbasis blockchain dan kami saat ini alhamdulillah sudah tersebar di 7 negara. Ya, ada Kanada, kemudian London, kemudian Meksiko, Rusia ya, kita juga ada di Rusia dan di Indonesia. Kita di Indonesia sendiri sudah punya 3 office ya, 2 di Jakarta dan 1 di Magelang untuk development-nya. Oke, jadi buat kawan-kawan crypto lover semua, kenapa sih kita perlu mengikuti acara edukasi seperti ini? Ini penting. Jadi kenapa? Karena teknologi blockchain itu adalah early stage gitu loh. Jadi banyak sekali orang yang masih wajib belajar untuk memahami blockchain dan bagaimana cara memanfaatkannya. Nah, salah satu perusahaan yang fokus di bidang blockchain dan cryptocurrency adalah PT Hayuning Indotech. Jadi kami memiliki ekosistem yang malam hari ini akan saya share kepada kawan-kawan semuanya,
mengenai apa itu PT Hayuning dan bagaimana ekosistemnya. Dan yang penting lagi adalah bagaimana kawan-kawan crypto lover di seluruh Indonesia itu bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi kalau CryptoBot itu adalah salah satu saja dari platform kita yang sudah kita bangun untuk memudahkan para trader pemula atau bahkan trader profesional yang ingin mungkin lebih mudah dalam melaksanakan eksekusi trade. Karena kita tahu bahwa digital asset itu sangat banyak ya, di coin market cap sendiri itu lebih dari 10.000 lebih gitu loh, 10.000 aset ya. Dan kalau Anda harus memikirkan ini trading dalam harian, itu mungkin akan membuat pusing Anda. Ya, jadi kalau di Binance sendiri lebih dari 200 kripto aset yang ditradingkan tiap harinya. Nah, maka kita memiliki solusi yang nanti akan detail dibahas oleh Pak Abi. Oke, izinkan saya untuk menjelaskan tentang ekosistem daripada PT Hayuning Indotech, sehingga nanti kawan-kawan semuanya memiliki gambaran kira-kira apa saja sih yang bisa dimanfaatkan oleh sahabat semua, sehingga nanti kawan-kawan bisa maksimal dalam mengenalkan platform kita kepada orang lain. Ada CryptoBot, ya, kemudian ada apa namanya share video platform, ya, kemudian kita juga ada Cryptok, ya. Jadi kalau kita mau share video-video kita bisa dibayar dengan Bitcoin atau Ethereum seperti itu. Oke, lanjut ke presentasi saya. Jadi Hayuning Indotech adalah sebuah perusahaan yang memfokuskan diri di bidang teknologi blockchain. Dan saat ini kami memiliki fokus untuk mendevelop beberapa platform yang saat ini sudah kita rilis di pasar. Oke, mari kita saksikan video kami dulu. Oke, ini adalah video tentang platform kami yang akan memudahkan sahabat-sahabat semua yang memiliki bisnis untuk melakukan transaksi di seluruh dunia. Jadi kalau teman-teman adalah sahabat UMKM, seorang pedagang, seorang pebisnis ingin mengirimkan barang ke luar negeri, bisa menggunakan platform wallet kami, sehingga dalam hitungan detik, teman-teman sudah bisa melakukan transaksi, apapun itu mata uangnya. Ya, jadi misalnya teman-teman mau bertransaksi menggunakan kripto ke fiat, Bitcoin ke rupiah, Bitcoin ke yuan misalnya, itu akan dalam hitungan detik, ya. Kami memiliki platform yang memungkinkan teman-teman semuanya untuk melakukan transaksi dengan teknologi blockchain yang sangat aman dan sangat cepat, serta fee-nya sangat rendah, ya. Jadi dengan menggunakan platform kami untuk DigiPayment ini, maka teman-teman mampu melakukan transaksi ke seluruh negara tanpa ada hambatan. Biasanya kalau selama ini kalau UMKM itu kesulitan mereka punya barang bagus, tidak tahu cara bertransaksi di luar negerinya. Oleh karena itu kami menciptakan salah satu platform yaitu DigiP Wallet, di mana kawan-kawan memungkinkan semuanya untuk melakukan transaksi dari cryptocurrency ke fiat atau fiat ke fiat, ya, di seluruh dunia tanpa ada hambatan, dan dalam hitungan detik transaksi Anda itu akan berhasil gitu ya. Jadi ini ekosistem kita yang sudah kita bangun, salah satunya untuk memudahkan sahabat-sahabat pebisnis semuanya menggunakan ekosistem daripada DigiPayment ini. Oke, jadi DigiPayment ini sebenarnya platform yang memudahkan teman-teman pebisnis di Indonesia untuk melakukan ekspansi. Bukan hanya nanti pemain lokal di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Karena kita tahu bahwa kita memiliki produk bagus lah di Indonesia. Contohnya mungkin kerajinan tangan yang bisa diekspor atau disukai orang luar. Nah, masalahnya sekarang adalah platformnya sudah ada enggak untuk membantu para UMKM semuanya dari mulai mempromosikan produk sampai menerima pembayaran. Nah, ini kami sudah miliki buat sahabat-sahabat semuanya, ya. Jadi teman-teman semuanya sudah nggak usah pusing lagi sekarang, karena untuk segala pembayaran kita punya DigiPayment, Digital Global Payment, ya. Jadi transaksinya super cepat, teknologinya blockchain, ya, yang memungkinkan transaksi itu dilakukan dengan sangat aman, sangat cepat, dan low fee.
Ya, jadi misalnya teman-teman mau beli alat mining Bitcoin misalnya di China, misalnya ya. Jadi bisa menggunakan platform DigiPayment untuk melakukan pembayaran. Ya, tanpa perlu repot-repot lagi harus ke bank atau mungkin ke money exchanger misalnya, yaitu udah kuno. Nah, ini dengan platformnya DigiPayment semua bisa dilakukan dalam hitungan detik ya. Dan kita sudah punya 20 fiat yang terintegrasi di seluruh dunia. Oke, jadi kalau buat sahabat-sahabat crypto lover, para pebisnis di Indonesia, komunitas kami waktunya memanfaatkan platform yang sudah kita bangun. Ya, download sekarang untuk DigiP Wallet. Anda bisa ke digipwallet.com, di sana download aplikasinya. Kemudian nikmati fitur-fiturnya karena sangat asik untuk menyimpan nih, untuk deposit, untuk withdraw, untuk mengirimkan kemanapun. Ya, private ya, semuanya dilakukan dengan super cepat seperti itu. Ya, jadi buat sahabat-sahabat semua juga buat para pebisnis di Indonesia yang memiliki produk ingin kami bantu, kita juga punya platform untuk e-commerce-nya yang disebut dengan DigiP Mall. Ya, oke, next Mas, video berikutnya. Oke, jadi ini adalah platform kedua kami yang telah kami bangun, yaitu Crypto Auto Trading Bot, yang membantu sahabat semuanya untuk tidak lagi repot-repot untuk trading. Ingat, cryptocurrency adalah high risk, ya, adalah portofolio investasi yang sangat beresiko. Jadi Anda harus memiliki product knowledge yang sangat kuat. Kalau enggak, jangan usah trading deh, ya. Takutnya Anda loss nanti. Tapi dengan robot kami, ya, itu satu yang pertama dana Anda aman karena uang Anda itu di dompet wallet Binance masing-masing. Yang kedua, robot ini akan mengeksekut secara auto buy dan sell tanpa Anda perlu memiliki fundamental analisis seperti itu ya. Jadi tidak repot lagi memilih koin mana yang bagus karena asetnya 250 lebih di Binance ya. Jadi ini merupakan sebuah solusi yang teman-teman nanti semuanya bisa lirik nih. Yang malam hari ini teman-teman akan mendapatkan pelajaran yang berharga dari nanti Mas Abi ya untuk menjelaskan secara detailnya. Oke, kita lihat satu video lagi tentang DigiBot agar Anda memahami bagaimana DigiBot ini sebenarnya bekerja. Oke, jadi kita memiliki teknologi yang disebut dengan AI, Artificial Intelligence, yang memungkinkan mesin kita memproduksi sinyal yang kemungkinan besar memiliki profit. Ya, jadi satu sinyal itu biasanya closingnya di 2,1. Ya, ini nanti dijelaskan detail oleh Mas Abi. Ini bagiannya Mas Abi. Ya, saya hanya menjelaskan secara global saja ekosistem daripada DigiPayment. Oke, next Mas. Video Mas. Ya, jadi berikutnya adalah platform untuk virtual video meeting. Platform ini hampir sama dengan Zoom Meeting, tapi kelebihan daripada DigiP Meet itu adalah satu kali meeting kami bisa menerima sampai dengan 100.000 peserta. Ya, sekali lagi saya ulangi bahwa kelebihan platform kami di DigiP Meet itu adalah dalam sekali meeting teman-teman bisa mengadakan sampai dengan 100.000 peserta. Ya, kemudian di sini teman-teman juga bisa beriklan. Bisnis apa yang Anda punya bisa dilistingkan di kami. Ya, kemudian tidak ada batasan berapa waktu meetingnya. 24 jam, 36 jam kalau kuat ya. Jadi ini kelebihan. Di samping harganya cukup lumayan murah. Jadi kalau 1 tahun itu di bawah 1 juta. Ya, kita lagi ada promo juga teman-teman. Ya, di sini kelebihannya adalah seluruh kebutuhan meeting Anda itu bisa melalui platform kami. Ya, dari mulai webinar, dari mulai membuat grup seperti WhatsApp, chatting, kemudian memasukkan bisnis Anda di bisnis list kami, sampai dengan teknologi berikutnya adalah mampu mengirimkan uang ke seluruh dunia. Ini yang segera kami rilis. Ya, oke, next Mas, video iklannya Mas. Oke, ini jadi platform-platform kita ya untuk DigiP Meet.
Jadi besok itu sudah nggak ada Zoom lagi, tapi adanya DigiP Meet. Untuk segala kebutuhan meeting kawan-kawan semuanya ya. Jadi besok kita akan meeting dengan DigiP Meet buat kawan-kawan yang mau mengikuti edukasi. Ya. Next, Mas. Oke, jadi platform DigiP Meet ini kami ciptakan karena kita memahami bahwa sekarang kita memiliki keterbatasan. Setelah COVID-19, kita memiliki keterbatasan untuk mengikuti protokol. Ya, jadi ada social distancing, ya kita juga keterbatasan mungkin tidak bisa selalu berkumpul di kantor. Bisnis ini dengan partner yang jarak jauh, maka dengan DigiP Meet semuanya kita punya solusi. Ya, jadi sahabat semuanya bisa menggunakan mulai hari ini download di Play Store atau iOS. Ya, download di Play Store atau iOS sudah tersedia. Ya, free untuk 7 hari. Ya, tapi kalau Anda mau jadi host, misalnya untuk sampai 100.000 nih, saran saya sih langsung join aja premium, murah banget. Ya, jadi asik. Platform ini sangat asik ya teman-teman semuanya. Kami memang ingin membantu para pengusaha di Indonesia, orang-orang kantor, orang-orang yang keterlibatan dalam education. Kita ingin membantu. Jadi tujuan utama kami membangun ini adalah untuk membantu sahabat-sahabat semuanya untuk kebutuhan virtual meeting Anda. Ya, ke depan kami akan memiliki virtual event yang nanti seolah-olah Anda hadir secara fisik. Namanya Metaverse ya. Ini yang diluncurkan oleh Facebook juga. Ini nanti sebelum saya launching nanti saya undang kawan-kawan semuanya. Oke, ini jadi platform pertama tadi DigiPayment. Ini untuk alat pembayaran. Oke, yang kedua robot. Wah, asik banget nih. Sudah ada alat pembayarannya, bisa robot lagi, consistent profit ya. Eat, sleep and trade. Jadi kalau tagline-nya saya tuh eat, sleep dengan robot. Makan, minum, tradingnya pun otomatis gitu loh. Jadi asik banget. Yang ketiga itu kita mampu berjualan dengan platform kita yaitu DigiP Mall. Seperti Tokopedia, Shopee, perbedaannya adalah bahwa Anda bisa melakukan pertukaran di seluruh dunia. Ya, jadi kalau punya produk apapun, Anda bisa dijual ke luar negeri nih. Yang beli bisa orang-orang Rusia, Kanada, Amerika, karena kita sudah ada di 7 negara. Oke, next berikutnya. Nah, ini asik lagi nih, platform asik nih. Buat para milenial, coba bayangin, Anda kalau bermain di TikTok, goyang-goyang nggak karuan, belum tentu dapat duit. Tapi di Crypto, aplikasi kami, Anda dibayar Bitcoin, Anda dibayar Ethereum, Anda dibayar DigiPayment, koin kita ya. Jadi kalau suka share-share video goyang atau edukasi blockchain atau apapun, Anda bisa mendapatkan free DigiP ya. Jadi asik banget. Mas, contoh videonya Mas. Oke. Jadi ini sudah tersedia juga di Android dan juga iOS. Jadi buat kawan-kawan silakan download ketika aja Crypto Beta ya, karena kita masih ada beberapa penambahan. Jadi buat sahabat semua juga di sini asiknya kalau mau listing bisnis kita ada Crypto for Business. Jadi misalnya Kak Magda ini punya bisnis nih. Ya misalnya contoh warung makan atau restoran lah bahasa kerennya, masa warung makan. Restoran dong, resto. Restoran. Nah, biar asik taruh nanti di aplikasi Crypto for Business. Siapa nanti yang akan melihat atau siapa nanti target market kita sudah siapkan teknologinya ya. Jadi semuanya sudah kami sediakan di Crypto Apps. Jadi Crypto App adalah short video sharing. Anda hanya sharing 1 menit tapi nanti kalau video Anda viral itu Anda bisa mendapatkan koin gratis ya, yang nanti bisa ditukar ke Indonesia rupiah. Kita langsung bisa convert ya. Ini langsung download aja, langsung upload ya, apapun video Anda ya. Oke. Ada video-videonya Mas. Oke, next. Oke, ini jadi tampilan platform kita ya. Jadi sudah ada berapa platform sekarang? DigiPayment pembayaran,
kemudian bot, DGP bot, kemudian virtual video meeting, DGP Meet, kemudian Cryptalk. Nah, kita ada platform lagi sebenarnya yang untuk tadi e-commerce ya, untuk DGP Mall. Tapi mungkin nanti saya akan jelaskan lebih detail pada saat kita tentang bagaimana sih teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari platform yang sudah kita bangun seperti itu ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan mengenai platform-platform yang sudah kami bangun, sebenarnya ada 7 ya, ada 7 platform yang sudah tersedia di pasar ya, termasuk juga nanti ada DGP ATM. Jadi DGP ATM adalah sebuah ATM Bitcoin sebenarnya. Jadi kalau Anda punya kripto aset, Anda bisa nuker tuh langsung ke ATM ya. Jadi nanti teman-teman nggak usah khawatir. Ya kalau misalnya saya butuh uang mendadak nih, bisa nggak saya menukarkan Bitcoin langsung di fiat ya. Ya ini nanti yang akan kita kembangkan di Indonesia insya Allah. Ya jadi PT Hayuning sendiri sudah menjadi anggota dari Asosiasi Blockchain Indonesia. Sekarang kalau misalnya teman-teman mau melirik kripto kita sebagai aset Anda, kita sudah tersedia di external market ya. Nanti cek aja di DigiFinex ya. Monggo kalau ingin menjadikan salah satu portofolio ya. Tapi Anda harus riset sendiri ya. Maksudnya kira-kira ini punya prospek apa enggak gitu ya. Saya sudah menjelaskan platform yang sudah kami bangun yang akan membuat ekosistem ini berjalan. DigiPayment bisa digunakan untuk pembayaran member DGP Bot. DigiPayment bisa digunakan untuk mengaktifkan membership premium DGP Meet. DigiPayment, DGP bisa digunakan untuk membeli Cryptalk premium agar kita beriklan. Seperti TikTok for Business lah ya. Bedanya kalau kita memang nanti teman-teman transaksi di sana itu seperti exchange juga nantinya ya. Jadi silakan di-download nanti kawan-kawan semuanya platform-platform yang sudah saya jelaskan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa teman-teman tanyakan ke saya setelah mungkin narasumber ketiga ya. Oke, mungkin itu saja share saya malam hari ini karena ada narasumber yang lain saya tidak mau lama-lama ya. Nanti monggo silakan kalau ada yang Q&A silakan langsung ditanyakan ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Magda. Thank you very much ya. You're welcome, Pak Toto. Kita kasih semangat ya buat Pak Toto ya. Mantap, mantap, mantap. Silahkan minum dulu Pak Toto, biar nanti ketika jawab pertanyaan bisa langsung ngegas lagi dengan jawaban-jawabannya ya. Baik, nah gimana nih Sobat Bisnis? Sudah makin punya banyak informasi dan pengetahuan kan tentang DGP Bot cryptocurrency ini. Nah, kalau misalnya masih tetap ada yang mau ditanyain, silakan. Nah, saya mau kasih kabar baik dulu nih buat Sobat Bisnis yang mungkin pengen banget langganan DGP Bot cryptocurrency. Nah, tapi sebelumnya nih saya mau minta tolong Pak Toto untuk nge-mute sebentar mikrofonnya Pak, supaya suara badai sintokinya nggak terdengar ya. Nah, terima kasih Pak Toto. Ya. Saya suaranya gresek gitu ya. Jadi kita penasaran itu suara apa ya. Baik, saya lanjut. Nah, mungkin di antara Sobat Bisnis ada yang pengen segera langganan robot atau DGP Bot cryptocurrency ini. Saya akan kembali ingatkan untuk bisa memperhatikan di kolom chat ya. Karena di kolom chat itu ada nomor admin yang bisa dihubungi untuk Sobat Bisnis berkomunikasi atau berkonsultasi untuk langganan DGP Bot cryptocurrency ini ya. Nah, kalau ada yang mau bertanya boleh silahkan. Wah, ini saya simpen dulu ya pertanyaannya ya. Sabar ya. Nah, tadi nomor kontak WA-nya adalah 0812 8516
ya. Silahkan langsung disimpan aja di phonebook ponsel atau di phonebook handphone dari sobat bisnis semua, supaya kapan waktu misalnya pengen join bisa langsung call aja ya, atau bisa langsung WhatsApp. Oke. Narasumber yang ketiga yang sudah siap bersama dengan kita ini juga luar biasa, sama luar biasanya seperti Pak Ade, Pak Toto, dan yang ketiga ini adalah Pak Abi. Nah, langsung saja kalau begitu saya akan persilahkan untuk Pak Abi memberikan penjelasan selengkap-lengkapnya. Silakan Pak Abi. Yuk kita kasih aplaus buat Pak Abi. Ya, terima kasih Bu Magdalena. Ya, terima kasih ya. Oke, sobat bisnis. Ya, kali ini saya akan singkat saja nih kelanjutan dari sesi kedua minggu yang lalu gitu mengenai technical dan modal untuk melakukan transaksi trading menggunakan BGP bot kita gitu. Oke, ini saya langsung saja share screen ya. Kak. Iya. Gimana, Kak? Share screen-nya bisa aman dibuka. Ya? Share screen ya? Oh, oke. Okay. Mungkin lagi OTW, Pak, share screen-nya, Pak Abi. Iya, iya. Iya. Masih disable. Bu Magdalena bisa diklik untuk share screen ke saya, jadi pas gitu. Ya, oke. Well done, Pak. Lanjutkan. Oke, terima kasih Bu Magdalena. Oke, sobat bisnis semuanya, ini saya akan melanjutkan mengenai sesi technical board kita. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai margin atau modal yang ideal atau layak untuk melakukan transaksi trading di bursa kripto internasional. Oke, ini tips sukses di GT Bot Trading. Nah, berikut ini adalah mengenai margin atau modal ideal untuk supaya kita bisa melakukan transaksi trading menggunakan BGP bot kita gitu. Itu sesuai dengan paket robot yang diambil atau yang disewa oleh pengguna. Untuk yang paket starter itu kelayakan modal atau kelayakan margin idealnya adalah 1000 USDT atau kalau kita rupiahkan itu sama dengan 14.250.000 rupiah. Itu kelayakan margin atau kelayakan modalnya. Itu kalau misalnya kita mau melakukan transaksi trading kripto dengan pairing terhadap stablecoin atau USDT. Tapi apabila kita ingin menggunakan transaksi trading pairing terhadap Bitcoin, itu kita harus memiliki modal ideal adalah sebesar 0,1 BTC atau kalau kita rupiahkan adalah setara dengan 80.900.000 rupiah. Nah, itu untuk paket yang starter, untuk kelayakan modal ideal untuk melakukan transaksi trading menggunakan DGP bot kita
di bursa market kripto internasional. Kemudian untuk paket junior itu untuk kelayakan modalnya adalah 2.500 USDT atau setara dengan kalau kita rupiahkan adalah 35,6 juta rupiah. Nah, itu untuk melakukan pairing transaksi trading menggunakan USDT. Kalau menggunakan Bitcoin atau BTC, itu kelayakan modalnya adalah sebesar 0,5 BTC atau setara dengan 404.600.000 rupiah. Itu modal ideal apabila kita memilih rent bot atau sewa bot melakukan transaksi trading menggunakan BGP bot kita. Jadi dalam hal ini saya menyampaikan hal tersebut secara objektif ya, secara objektif senyaman mungkin dan disesuaikan dengan kemampuan atau modal atau margin utama yang memang layak untuk ditradingkan di bursa kripto internasional. Lalu lanjut untuk yang ketiga adalah paket advance. Paket advance ini bisa melakukan transaksi trading ini sebanyak 25 sinyal transaksi trading per hari yang bisa dilakukan oleh BGP robot kita. Itu untuk kelayakan modalnya atau modal idealnya adalah kalau pairing transaksi trading menggunakan USDT adalah sebesar 5.000 USDT. 5.000 USDT atau kalau kita rupiahkan adalah sebesar 71,250 juta. 71.250.000 rupiah kalau kita rupiahkan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan pairing terhadap Bitcoin atau BTC, itu kelayakan modalnya adalah 1 sampai dengan 2 BTC atau 1 sampai dengan 2 Bitcoin. Itu kurang lebih 809 juta rupiah. Itu kelayakan modalnya. Untuk sewa paket bot advance, itu untuk kelayakan modal ideal untuk melakukan transaksi trading di bursa kripto internasional, baik itu di Binance maupun di bursa kripto lainnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah kalau misalnya kita ambil paket whale atau paket yang paling tinggi atau dengan kemampuan sinyal transaksi trading per hari itu BGP robot kita bisa menangkap unlimited sinyal atau sampai dengan 1.000 sinyal transaksi trading per hari. Itu untuk kelayakan modalnya apabila kita transaksi tradingnya pairing menggunakan terhadap currency USDT, itu kelayakan modalnya adalah sebesar 10.000 USDT atau setara dengan 142.500.000 rupiah. Kalau kita menggunakan pairing transaksi trading yang menggunakan Bitcoin atau BTC, itu kelayakan modalnya kita sarankan adalah harus memiliki 10 BTC atau 8.900.000.000 rupiah. Nah, itu merupakan kelayakan modal ideal atau margin yang paling ideal kita untuk melakukan transaksi trading cryptocurrency apabila kita melakukan transaksi tersebut di bursa kripto internasional seperti di Binance maupun di Huobi. Nah, itu yang sesuai dengan paket rent bot atau sewa bot yang ada di kita atau di Digi Payment, yaitu ada 4 paket sewa bot. Yang pertama adalah starter, itu mendapatkan 5 sinyal transaksi trading per hari. Yang kedua adalah junior itu mendapatkan 10 sinyal transaksi trading per hari. Yang ketiga adalah advance itu bisa sampai dengan 25 sinyal transaksi trading kripto per hari. Dan yang terakhir adalah paket whale. Paket whale itu bisa sampai dengan unlimited sinyal atau 1.000 sinyal. Kalau misalnya ada sinyal hari itu 1.000, dia bisa melakukan transaksi sampai dengan 1.000 sinyal per hari. Nah, itulah merupakan margin atau kelayakan modal ideal secara objektif. Jadi hal ini
ini merupakan secara objektif kelayakan modal ideal yang paling objektif apabila kita ingin melakukan transaksi trading menggunakan cryptocurrency di bursa kripto internasional seperti di Binance. Ya, kurang lebih seperti ini untuk kelayakan modal idealnya atau margin idealnya. Berikutnya adalah ideal sinyal atau paket Renbot yang kita sarankan kepada user atau kepada calon user kita. Nah, ini yang kita sarankan untuk ideal sinyal atau paket Renbot yang kita sarankan adalah paket advance. Yang pertama, itu paket advance itu bisa menghasilkan atau bisa menangkap 25 sinyal transaksi perdagangan per hari. Dengan konsisten profit adalah sebesar 2,1% untuk USDT dan BTC, sedangkan 5% itu khusus untuk sinyal premium dan pairingnya terhadap BTC saja. Kemudian modal USDT, pairing terhadap modal USDT dan BTC itu pairing terhadap 238 koin unggulan yang di listing di Binance. Nah, untuk paket advance ini yang bisa menangkap 25 sinyal transaksi trading per hari untuk market kripto di Binance, itu harga sewa Renbot kita itu selama 6 bulan. Selama 6 bulan atau selama setengah tahun itu adalah sebesar 500 USDT. Jadi sangat murah sekali ya, hanya 500 USDT atau 7,1 juta rupiah itu dengan durasi waktu sewa itu selama 6 bulan. Nah, itu untuk paket sewa Renbot untuk paket advance. Yang kedua adalah untuk paket Renbot yang ideal yang kita sarankan kepada user adalah paket Whale. Paket Whale ini adalah bisa menghasilkan atau bisa menangkap unlimited sinyal transaksi trading per hari atau 1000 sinyal kalau terjadi 1000 transaksi trading pada hari tersebut. Nah, dengan konsisten profit yang sama yaitu rata-rata 2,1% untuk pairing terhadap USDT dan BTC dan 5% khusus untuk sinyal premium pairing terhadap BTC atau Bitcoin. Nah, kemudian modal USDT atau BTC itu pairing terhadap 238 koin unggulan yang di listing di Binance. Nah, ini merupakan paket Renbot kita yang sangat ideal sekali apabila kita ingin melakukan transaksi trading di bursa kripto internasional seperti di Binance gitu. Jadi kita sarankan untuk calon user kita ya sebaiknya ambil paket advance yang bisa menghasilkan atau memperoleh 25 sinyal transaksi per hari, itu ada di paket advance, dan di paket Whale itu bisa sampai dengan 1000 sinyal transaksi per hari atau unlimited sinyal. Nah, itulah merupakan ideal sinyal untuk melakukan transaksi trading yang kita rekomendasikan atau yang kita sarankan kepada calon user penyewa di GP board kita. Kemudian berikutnya adalah bagaimana setting modal entry market yang ideal untuk setiap transaksi. Nah, ini saya ambil kesimpulan saja untuk setting model entry market yang ideal untuk setiap transaksi itu adalah sebesar 100 USDT untuk per transaksi atau modal untuk setiap kali entry market gitu. Atau kalau misalnya kita punya 1000 USDT, kita modal utama kita itu kita bisa melakukan entry market untuk setiap transaksi itu adalah sebesar 100 USDT. Itu merupakan modal yang paling ideal untuk masuk market pada satu kali transaksi. Itu 100 USDT per transaksi. Itu yang kita rekomendasikan atau yang kita sarankan kepada calon user kita atau kepada user kita yang telah menyewa paket di GP board kita.
Atau kalau misalnya itu yang modal yang idealnya, atau lebih fleksibel juga bisa. Kalau misalnya mau di bawah 100 USDT juga bisa, nanti disesuaikan dengan margin atau modal utama yang dimiliki oleh penyewa BGP robot kita. Tapi untuk modal ideal, untuk modal entry market idealnya kita sarankan 100 USDT per transaksi. Oke. Kemudian adalah untuk menghadapi market, ya kita harus patient atau bersabar dalam menghadapi fluktuatif market kripto, karena seperti yang kita bilang, Pak Toto bilang bahwa market cryptocurrency ini volatilitasnya sangat-sangat tinggi sekali, dan modal kita cuma satu sih, modal kita selain modal utama kita memiliki aset cryptocurrency, yang kedua modal kita adalah sabar, harus sabar menghadapi fluktuatif daripada kenaikan maupun penurunan daripada market cryptocurrency ini. Jadi kita harus bisa sabar karena kita tidak ada call margin, tidak ada hedging maupun tidak ada auto locking. Jadi kita apabila terjadi floating loss, ya kita harus sabar saja, menunggu sampai dengan harga tersebut bisa balik lagi, sampai dengan sell target profit kita tersebut bisa tercapai. Nah itu sangat-sangat diperlukan sekali kesabaran itu bagi calon penyewa BGP bot kita yang melakukan transaksi cryptocurrency, karena dalam hal ini saya memberikan penilaian yang sangat objektif sekali. Nah, harga pasar tidak akan bisa tetap. Jadi perlu diingat oleh sobat bisnis semuanya bahwa harga pasar di setiap market perdagangan cryptocurrency itu tidak akan bisa tetap, bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi market pada saat itu yang dipengaruhi oleh technical maupun dari fundamental ataupun berita-berita atau isu-isu mengenai cryptocurrency tersebut. Jadi tolong diperhatikan bahwa harga pasar itu tidak akan bisa tetap, bisa naik dan bisa juga turun. Jadi itu kita harus rajin-rajin juga. Kalau misalnya kita ada waktu senggang, sesekali kita pantau mengenai bursa kripto, market kripto, maupun berita atau info atau news mengenai cryptocurrency. Itu. Maka dari itu, perdagangan bisa terjadinya floating secara cepat atau lambat. Nah, untuk market kripto sendiri, itu terjadinya floating, itu bisa cepat ataupun bisa lambat. Itu tergantung dari kondisi market pada saat itu. Ya, kurang lebih ya seperti itu. Contohnya seperti kemarin. Seperti kemarin itu market kripto itu khusus untuk Bitcoin itu dia menyentuh level tertinggi kurang lebih 3 minggu yang lalu, itu ada di angka 69.000 USDT per satu Bitcoin, atau kalau kita rupiahkan itu setara dengan 985 juta rupiah, atau kurang 15 juta lagi dia akan menyentuh harga 1 miliar per BTC atau per Bitcoin, dan itu sangat luar biasa sekali. Itu rekor tertinggi, harga Bitcoin rekor tertinggi selama Bitcoin ada, mencetak rekor itu di harga 69.000 USDT, itu untuk satu Bitcoin atau setara dengan 985 juta per satu BTC. Sejak kemunculannya pertama kali pada tahun 2009 yang lalu adalah sebesar 0,008 US dollar atau 114 rupiah. Sekarang setelah 11 tahun itu harga Bitcoin itu sudah mencapai 985 juta rupiah. Nah, itu canggihnya dan hebatnya cryptocurrency dibanding dengan aset-aset digital lainnya. Jadi sangat-sangat disayangkan sekali apabila kita yang sudah mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang cryptocurrency ini atau aset digital kripto ini kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya dan kita tidak ikut andil dalam market kripto tersebut. Nah, maka dari itu perdagangan bisa mengalami terjadinya penurunan secara cepat atau lambat ya. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai margin
atau modal ideal untuk melakukan transaksi trading di bursa cryptocurrency. Artinya adalah kita wajib memantau market kripto, karena untuk market kripto ini volatilitasnya sangat tinggi, jadi ya kita memang perlu dan wajib sekali untuk memantau pergerakan harga daripada setiap currency kripto ini di market, terutama di bursa kripto internasional maupun di bursa kripto lokal seperti Indodax maupun di toko kripto. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, kita harus bisa memahami kinerja robot. Yang kedua adalah kita harus memahami market kripto. Nah, itu merupakan presentasi saya yang untuk sesi ketiga ini. Nanti silakan kalau ada pertanyaan dari sobat bisnis kalian, ya silakan diajukan. Insya Allah nanti akan saya jawab. Gitu. Oke, Bu Magdalena, terima kasih banyak kepada semua rekan-rekan. Mengingat waktu kita juga sudah menunjukkan hampir pukul 9 malam, mungkin kita bisa lanjut saja kepada sesi tanya jawab ya. Oke, Bu Magdalena, saya serahkan kembali kepada Bu Magdalena, dan terima kasih banyak kepada sobat bisnis semuanya atas perhatiannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Abi. Ya ampun Pak, saya tahu itu penjelasannya panjang kali lebar ya Pak, sama dengan luas ya. Tapi karena malam ini berbagi durasi dengan pembicara-pembicara yang lain, jadi benar-benar dipersingkat, singkat ya. Tapi nggak apa-apa ya, Pak Abi, Pak Toto, juga Pak Ade. Selasa depan kita masih ketemu lagi kan, Selasa keempat, Selasa terakhir. Karena besok semua hal di sesi 1, 2, 3, 4 itu bisa semuanya di-sharingkan. Semoga lebih leluasa ya nanti secara waktu. Baiklah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya mohon izin langsung membacakan saja pertanyaannya. Kalau nanti untuk menjawabnya bisa Pak Ade, Pak Abi, atau Pak Toto ya, boleh ya. Ini pertanyaan dari Kak Indah, menanyakan tentang Digi ATM. Oke, berarti ini ke Pak Toto tadi ya, sempat Digi Payment ya. Digi ATM kerjasama dengan apa Pak di Indonesia nanti? Apakah bisa digunakan di luar negeri seperti Visa atau Mastercard? Dan biayanya bagaimana? Silahkan Pak Toto, bisa langsung ditanggapi Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Magdalena dan kepada penanyanya yang luar biasa. Jadi memang untuk ATM Bitcoin sendiri sebenarnya sudah eksis di Indonesia ya. Tapi saat ini masih sangat terbatas. Itu baru ada di Jakarta dan Bali. Kalau nanti kemudian regulasi ini memungkinkan kita untuk pesat, kita rencananya memang akan mendistribusikan ya di mesin ATM ini. Memang kalau kita bisa compare harga Bitcoin di ATM kita lebih murah dibanding mungkin exchange yang lain ya. Karena memang kita bisa mendapatkan di salah satu exchange terbesar di dunia gitu ya. Jadi harga Bitcoinnya cenderungnya sedikit banyak lebih murah kalau Anda beli di ATM. Jadi ATM ini memang seperti vending mesin. Bisa beli, bisa jual. Jadi kalau jual nanti keluarnya rupiah. Kalau beli masukinnya rupiah. Ya, nanti ada pecahan 10.000 sampai 5.000. Anda bisa beli Bitcoin di sana. Nah, bagaimana cara mengkoneksinya? Kami menggunakan data KYC Anda. Jadi pada saat nanti Anda mau beli misalnya, kami masih memerlukan KYC. Ya, jadi KYC-nya secara online semuanya. Nanti ada barcode di alamat ATM kita. Jadi Anda cukup memiliki barcode di seluruh wallet Anda, terserah mau pakai Binance boleh, pakai Indodex boleh, toko kripto semuanya. Yang penting ada saldonya kalau mau jual misalnya atau mau menerima seperti itu. Ya, jadi asik lah pokoknya. Terus kemudian untuk fee-nya bagaimana? Fee-nya kita relatif lebih murah ya. Fee-nya pada saat Anda membeli dan menjual ya, kita tidak mengambil banyak dari fee-nya. Cuma nanti begitu transaksinya ini besar lumayan juga sih akan mendukung ekosistem daripada Digi Payment seperti itu. Baik, terima kasih Pak Toto buat jawabannya. Saya mau tanya dulu ke Kak Indah, apakah sudah cukup jelas jawaban dari Pak Toto? Kalau belum boleh open mic
bertanya kembali secara lisan, silakan Kak Indah. Atau sudah Jadi, cukup? Oke, silakan Kak Indah. jadi itu nanti nggak pakai visa atau master ya Pak ya? Ya, jadi kita memang saat ini khususnya untuk ke kripto ATM. Kita lebih khusus ke kripto ATM. Tapi mungkin nanti pengembangan ke depan kita juga akan bekerja sama dengan Mastercard dan Visa ya. Sebenarnya sih itu memungkinkan karena kita sudah memiliki wallet, hanya saja kita perlu mengurus beberapa regulasi untuk memungkinkan kami melakukan dari Visa dan Mastercard seperti itu. Tapi bisa dipakai di semua e-channel perbankan gitu. Seluruh di dunia. Ya, jadi kalau Anda mau exchange apapun itu bisa. Jadi yang penting di saldo wallet Anda itu ada saldonya seperti itu. Kalau mau Oke, jual ya maksudnya. Oke, makasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Kak Indah. Semoga jawabannya ini ya cukup memuaskan ya. Nanti kalau kurang jelas boleh tanya lagi, nggak apa-apa ya. Terima kasih Pak Toto untuk tanggapannya Pak. Dan ini ada juga pertanyaan yang dikirim oleh partisipan atau peserta bernama Ivin. Pertanyaannya, kalau ikut menawarkan robot atau di GP Bot trading cryptocurrency ini dapat apa? Wah, langsung pengen jadi tenaga pemasar nih. Silakan Pak Toto mau jawab atau Pak Abi? Pak Abi? Pak Abi mungkin ya bisa bantu ya, atau Pak Toto silakan. Oke, baik. Jadi sebenarnya secara sistem, secara global kita punya direct referral ya. Jadi kalau Anda memakaikan ini akan ada fee. Cuma memang beberapa partner kita akan memiliki marketing plan sendiri yang insya Allah dalam waktu dekat akan kita rilis untuk marketing plan-nya seperti itu. Jadi saya tidak bisa menjawab di forum ini, nanti pada saat kita launching ya. Insya Allah kita sudah selesai untuk app spot, termasuk juga nanti kalau teman-teman merekomendasikan dapat apa, pasti dapatlah karena sudah membantu perusahaan untuk berkembang ya, dan itu pasti cukup lumayan juga. Jadi nanti teman-teman bisa membantu kami untuk mempromosikan karena insya Allah ini bisa menjadi salah satu solusi millennial passive income gitu loh ya. Jadi nanti akan kita rilis secara resmi saat kita sudah selesai semua dengan sistem kami ya. Cuma apps-nya sudah jadi dan kita saat ini sedang proses ke arah upload ke Play Store seperti itu. Baik, ya terima kasih Pak Toto. Pak Abi boleh nambahin Pak, silakan. Ya kurang lebih apa yang sudah disampaikan oleh Pak Toto. Jadi kalau misalnya untuk yang Bu Ipin yang tadi bertanya apabila dekat dengan kantor kita, itu bisa datang langsung ke kantor kita untuk memperoleh informasi selanjutnya, penjelasan selanjutnya gitu mengenai fee dari apa menawarkan robot tersebut gitu ya. Oke, silakan aja datang langsung, mungkin dari Bu Magdalena bisa share lokasi kantor kita. Oke, monggo silakan. Iya, betul. Jadi tadi kalau misalnya deket kantor tuh daerah Tangerang, daerah Serpong tuh ya Pak ya, deket banget. Boleh saya info lagi untuk alamat ataupun kantor perwakilan dari DGP Bot Trading Cryptocurrency ini ada di Jakarta Ampera Building atau di Ampera Kemang, Jakarta Selatan ya. Kemudian Sobat Bisnis juga bisa datengin kantor perwakilannya di Office Gading Serpong Tangerang, kemudian di Office Galaxy Bekasi, dan di Magelang juga bisa ya ketemu sama Pak Toto nih kalau di Magelang ya, di Office IT dan Dev ya. Oke, dan untuk nomor WA-nya nih masih ada di kolom chat, silahkan sekali lagi disimpan di phonebook ya, nomor WA untuk customer service pemesanan ataupun berlangganan di GP Bot Trading Cryptocurrency ini di 0812 8516 9575. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Cak Yunus. Wah, Cak Yunus ini jangan-jangan pengusaha sate terkenal ini ya, Cak Yunus. Kalau di Jogja ini beneran loh, laris banget ini sate Cak Yunus nih. Mau tanya, bisa minta slide presentasinya nggak sih? Nah, silahkan nih. Tadi yang pakai slide, tiga-tiganya pakai slide ya. Pak Ade pakai, Pak Abi iya,
Kemudian tadi Pak Toto lebih banyak video. Silahkan boleh ditanggapin Pak. Bisa nanti kita kasih gitu. Slide presentasinya bisa. Nanti tinggal hubungi admin kita saja. Ya, Oke. Siap, Bu. Dapat slide-nya, tapi ingat tadi kabar baiknya adalah hubungi adminnya ya. Hubungi nomor WA yang tadi saya sebutkan untuk bisa dapetin slide presentasinya. Siapa tahu mau dipelajarin lagi, mau direnung-renungkan gitu ya, mau coba ditimbang-timbang untuk memantapkan hati gitu ya, berlangganan robot dari DGP Bot Trading Cryptocurrency. Oke, silakan buat sobat bisnis yang mau bertanya, kesempatan masih terbuka malam hari ini beberapa saat ke depan sebelum kita nanti bakal akhiri foto bareng dan beberapa kabar baik berikutnya. Silakan yang mau bertanya boleh raise hand, ya boleh buka kamera, boleh buka mikrofon ya. Saya masih berikan kesempatan. Wah, ini ada pertanyaan menarik sekali nih dari salah satu partisipan ya, dari JBH. Fixnya kapan plan barunya? Oh, ini udah nunggu-nunggu nih. Plan baru atau rencana terbarunya. Silakan nih Pak Toto atau Pak Abi nih. Ya, mikrofon Pak Toto bisa bantu diaktifkan Pak? Ya, silakan. Oke, baik kawan-kawan sahabat crypto lover di seluruh Indonesia. Ya, saya Pak memahami bahwa antusiasme kawan-kawan ini luar biasa dan kami juga bekerja keras sebagai pihak developer ya. Jadi memang kita benar-benar komitmen untuk segera merilis apps buat kami ya. Jadi kalau selama ini teman-teman menggunakan Telegram, mungkin mulai minggu depan sudah bisa menggunakan aplikasi ya seperti itu. Jadi nanti di sana juga sudah ada hasil share profit dan lain sebagainya. Nah, untuk marketing plan kita akan rilis sesegera mungkin ya. Harapannya sih bisa akhir November atau awal Desember. Ya, saya kasih bocoran dulu. Karena kami akan mengundang secara resmi di seluruh dunia. Jadi sebelum ini saya berikan ini, kita akan buat bocorannya dulu buat kawan-kawan sahabat semuanya ya. Jadi begitu kami selesai melakukan testing semuanya, maka saya akan berikan informasi berita bahagia ini kepada seluruh customer kami ya, para leader kami yang saat ini sudah sangat membantu untuk mempromosikan robot kita ya, seperti itu ya. Tapi insya Allah saya bisa menjanjikan dalam minggu ini sudah beres semua untuk aplikasi dan Desember insya Allah kita bisa segera rilis untuk nanti bagaimana kemudian teman-teman bisa mendapatkan benefit bukan saja dari hasil trade-nya tapi mungkin dari membantu untuk affiliate marketing seperti itu. Ya. Mantap. Terima kasih Pak buat kabar baiknya. Kalau sekarang nih November sudah tanggal 23 ya, 23 November. Berarti kurang lebih seminggu lagi. Kita udah masuk Desember. Wah, cepet banget ya Pak ya. Jadi keputusan-keputusan yang kita ambil sekarang ini menentukan hari esok dan masa depan kita. Sehingga buat sahabat bisnis yang lagi mikir-mikir nih, wah ini gimana sih caranya, gimana stepnya, gimana cara berlangganannya, uangnya takut hilang atau gimana-gimana, enggak ya. Ternyata kabar baik tadi dari yang disampaikan oleh Pak Ade, kemudian disampaikan oleh Pak Abi, tambah Pak Toto, itu kayaknya semakin membuat kita mantep gitu ya. Nggak takut berinvestasi karena memang ada beberapa jaminan dan juga beberapa pengarahan, jadi nggak ditinggal begitu aja. Kemudian sepanjang nanti berlangganan, pastinya boleh konsultasi, boleh komunikasi sama Pak Abi, Pak Ade gitu, nggak ditinggalin sendiri terus kayaknya kita terus nggak saling kenal, enggak, justru ada komunitasnya juga ya, yang membuat kita jadi turut memantau, turut proaktif gitu. Oke, saya kembali ke kolom chat dulu. Dari Kak Lucia. Saya mau tanya, Digi Payment ini token atau koin ya? Kemudian harganya berapa kalau mau beli? Berapa harganya? Kalau mau beli di mana? Oke. Ini pertanyaannya tadi, token atau koin harganya berapa? Kalau mau belinya di mana? Silakan Pak Toto. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya cukup bagus ya. Jadi kami menggunakan teknologi ERC20 ya, jadi teknologi ini dibangun oleh Ethereum blockchain dan kita sudah multi cross blockchain. Jadi kalau teman-teman mau trading di PancakeSwap misalnya dengan Binance Smart Chain
token kita mampu melakukan multi cross blockchain, jadi nggak usah khawatir. Nah, kawan-kawan semuanya, jadi apa sih bedanya token dengan cryptocurrency? Yang pertama, kalau token itu berjalan di atas blockchain lain, misalnya kayak DigiPayment, ya DigiPayment itu berjalan di atas jaringannya Ethereum, ERC20. Jadi kami masih token seperti itu. Tapi kalau cryptocurrency, mereka mendevelop sendiri blockchain-nya seperti Bitcoin, Ethereum. Dia independen, tidak tergantung dengan network jaringan yang lain. Mungkin ke depan kita akan hard fork ya untuk mainnet, tapi itu nanti setelah komunitas kami besar di Indonesia dan di seluruh dunia juga. Dan buat kawan-kawan semuanya yang mau menjadikan DigiPayment ini sebagai salah satu portofolio, itu bisa beli langsung di external market. Kita sudah ada di DigiFinex Exchange. Jadi ini exchange yang berbasis di Singapura dan Hong Kong dan cukup besar. Kalau di dunia sekitar ranking 30-an sekian. Jadi cukup lumayan. Teman-teman bisa nyerok harga sekarang karena masih murah ya. Kalau ditanya harga malam ini mungkin sekitar 1.000 atau ya mungkin kurang dari 1.000, saya nggak. Ya, saya belum ngecek soalnya. Naik turun. Bisa jadi 700, 800. Namanya cryptocurrency luar biasa volatilnya. Makanya memang di cryptocurrency ini kita perlu belajar apakah proyeknya memang ada real. Kami membangun proyek ini dengan sangat serius. Ya, kita punya crypto trading bot, kita punya crypto apps, kita punya DigiPayment, kita punya DigiPayment wallet, kita juga punya DigiPay ATM. Teman-teman bisa melihat. Jadi kita punya portofolio yang cukup bagus. Dan insya Allah kita juga dalam waktu dekat akan listing di salah satu exchange di Indonesia. Saya nggak bisa menjelaskan, tapi kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini kalau mau beli sekarang boleh di DigiFinex, ya. Silakan langsung serok, mumpung lagi murah. Jadi Bitcoin lagi goyang, DigiPayment juga goyang. Monggo. Ini luar biasa. Sebelum harganya naik karena sebentar lagi kita punya plan untuk memarketingkan produk-produk kita yang luar biasa. Teman-teman bisa cek portofolio kami di YouTube. Ya, cek aja DigiPayment, DigiPivot, semuanya ada. Video yang saya presentasikan semuanya kami sediakan ya. Jadi kita sangat open, sangat transparan. Jadi teman-teman kalau misalnya melihat portofolio kita bagus silakan beli ya. Tapi this is not a financial advisor. Ya, silakan lakukan riset. Seperti itu. Iya, betul. Karena sekali lagi tadi riset, penelitian, belajar, mengupdate diri itu penting banget. Jadi kadang kita nggak bisa langsung percaya dengan satu sumber saja. Kalau perlu 2 sumber, 3 sumber, semakin banyak sumber informasi atau mungkin teman untuk kita ajak ngobrol, semakin luas wawasan juga pengetahuan kita. Jadi kalau nggak mau ngambil keputusan tuh udah mantep gitu. Seperti beberapa partisipan yang malam hari ini udah langsung proaktif mau WhatsApp gitu ya untuk bisa langganan di GPBot cryptocurrency ini. Wah, terima kasih sekali loh buat para partisipan ya, lebih tepatnya yang udah join. Nah, Pak Toto mau kasih pendapat lagi, Pak. Saya barusan mute soalnya suaranya angin tadi kresek-kresek gitu. Ya, boleh diaktifkan kembali Pak Toto untuk mikrofonnya. Sambil saya bantu ini ya Pak, baca pertanyaan ya Pak. Banyak nih pertanyaan yang join. Oke, siap. Boleh Bu. Oke. Ini ada satu kabar baik dari JBH yang suaranya nggak kedengeran ya Bu Magdalena. Oh, masa sih suara saya nggak kedengeran? Iya. Gimana para partisipan, suara saya bisa kedengeran kah? Kedengeran kok Pak. Ya, kedengeran. Ya, terima kasih ya yang sudah memberikan respon ya. Ya, kedengeran suara. Iya, betul. Katanya gini, Pak Toto, Surabaya sudah siap Pak. Iya. Sebentar. Sudah? Oke. Maaf Pak, malah jadi feedback Pak suaranya. Iya, sebentar. Sambil di setting ya Pak Toto ya. Jadi saya dengar suara saya menggema di situ. Oke, tadi saya ingin menambahkan sedikit. Jadi buat kawan-kawan semuanya nggak usah khawatir karena memang kita memiliki planning di mana nanti buat kawan-kawan semuanya yang ingin mengaktifkan robot ini bisa menggunakan DigiP ya.
Jadi DGP-nya berguna, useful gitu loh. Jadi untungnya apa sih sebenarnya kalau memegang DGP dari sekarang? Contoh lah paling gampang. Saat ini market kami harganya anggap aja di 005 USDT gitu ya, atau sekitar 700 rupiah kalau dirupiahkan misalnya. Kemudian suatu saat DGP ini naik nih. Jadi misalnya anggap saja 0,5 misalnya. Maka Anda sudah take profit ya untuk mengaktifkan robot yang awalnya misalnya harus dengan 5.000 DGP cukup membayar kita dengan 100 DGP misalnya. Maka Anda bisa profit yang sangat besar ya. Ini yang penting. Jadi useful apa ekosistemnya apa sih sebenarnya? Anda bisa gunakan, bisa untuk renewal. Bisa nanti kalau misalnya Anda ada member baru, boleh Anda jual DGP Anda yang kemudian nanti ditransfer balik ke kami untuk mengaktifkan robot misalnya. Atau mau menggunakan ini sebagai portofolio untuk virtual meeting platform sewa 1 tahun misalnya, bisa pakai DGP, kami menerima kembali buyback ya, seperti itu. Jadi monggo ini peluang yang kawan-kawan semuanya bisa ambil ya dari sekarang. Mungkin itu. Ya, baik. Apa tadi saya kurang jelas? Peluang. Ya, terima kasih Pak Toto. Ini ada satu kabar baik dari JBH yang menuliskan, Pak Toto, Surabaya sudah siap Pak dengan 150 member dan langsung acara. Bisa Pak Toto luncurkan ke Surabaya atau Pak Toto meluncur ke Surabaya. Oke. Jawabannya bisa atau tidak sih? Kalau saya yakin jawabannya bisa lah. Ya, ya terima kasih Surabaya banyak ini tim Surabaya, luar biasa jempolnya. Kasih plus. Terima kasih supportnya buat sahabat semuanya, saya berterima kasih sekali. Alhamdulillah, jadi memang visi kami adalah tentang banyak mendapatkan positif social impact, kebermanfaatan buat banyak orang ya. Jadi platform kami ingin mendorong digital ekonomi yang positif gitu loh. Karena ini kesempatannya gitu ya. Jadi kita negara besar dengan jumlah penduduk yang dianugerahi cukup besar juga dan kalau bisa kita menjadi player gitu loh, global player, bukan hanya ini ya penerima saja tapi global player. Ya semoga dengan produk kami bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan semua tuh. Mulai kepo-kepo lah dengan tadi Cryptalk apa, DGP Meet apa, langsung buka semua gitu ya. Betul. Karena ini free semua juga buat kawan-kawan semuanya, kecuali robot memang ada rentalnya. Betul. Ya dan tadi biayanya kan terjangkau. Kita ada banyak pilihan. Tadi Pak Abi udah ini banget, jelas banget gitu ya mempresentasikan. Lalu selain Surabaya, ini katanya Kebumen juga sudah siap dengan 300 penyewa bot, nunggu komando upline aja. Wah, terima kasih Kebumen, ya. Lalu tadi JBH juga nulis, saya udah serak loh Pak, 150 juta Pak di market katanya. Di foto dong, di video dong. Ini bisa dipertimbangkan jadi apa namanya mendapatkan robot secara gratis ini Bu. Iya. Betul. Jangankan gratis, dia langsung langganan berapa tahun bisa kan gitu. Ya baik. Lalu berikutnya ada Kak Ulfa, izin tanya, apakah resiko penggunaan tetap ada? Apakah risiko penggunaan tetap ada walaupun kita menggunakan DGP bot? Jika ada, seberapa besar sih resikonya? Ya, silakan. Pak Api mungkin bisa jawab. Oh ya, Kak, untuk resiko pengguna apabila kita menggunakan DGP bot, ya resiko tetap ada ya. Paling resikonya adalah kita harus sabar menunggu fluktuasi harga daripada setiap transaksi. Apabila terjadi floating, terutama floating loss, ya kita dibutuhkan kesabaran saja sampai harga tersebut ya bisa balik kembali sampai dengan mencapai sell target profit yang telah ditentukan oleh robot tersebut gitu. Jadi ya di market kripto ini karena robot kita ini melakukan transaksi trading di market kripto di Binance ini menggunakan trading spot, maka yang dibutuhkan adalah margin. Yang kedua adalah user gitu harus sabar menunggu apabila terjadi floating harga atau penurunan harga. Ya mungkin itu saja ya Bu ya. Kalau yang resiko yang lain ya saya rasa sih tidak ada ya. Resiko yang paling sering ditemuin oleh user kita atau pengguna robot kita adalah harga mungkin lebih dari 3 hari baru ketemu atau lebih dari 1 minggu baru bisa trade finish atau clear transaksi perdagangan. Oke, mungkin itu aja ya Bu Magdalena. Nah, untuk tadi saya nyambung dari penjelasan Pak Toto tadi, untuk yang di DGP token kita itu bisa dilihat di coin market cap. Apabila
dari sobat bisnis ingin memantau pergerakan harga daripada DGP token kita gitu, itu bisa dilihat di CoinMarketCap maupun di DigiFinex gitu. Itu sangat jelas sekali gitu. Itu real token yang di listing di internasional gitu. Jadi bukan token sembarangan lah gitu. Karena ini benar-benar token yang memang apabila ekosistem kita sudah benar-benar full 100% sudah jalan semua, ini nilai tokennya ini luar biasa. Ini pasti akan sangat tinggi sekali gitu. Karena untuk saat ini nilai token kita per hari ini sudah di harga Rp1.012. Itu kalau kita lihat di CoinMarketCap gitu. Sedangkan kalau kita lihat di DigiFinex itu harga token kita kalau kita rupiahkan adalah sebesar Rp896 gitu. Itu untuk nilai token kita gitu. Ya mungkin saya share screen sedikit ya untuk mengenai token DGP token ini biar sobat bisnis semua bisa lihat. Nah, di sini sobat bisnis bisa lihat nih DGP token kita ini di CoinMarketCap ini harganya ini adalah Rp1.012. Ini udah sangat murah sekali, sangat murah sekali. Apabila ekosistem kita udah jalan semua, ini kemungkinan bisa naik berkali-kali lipat gitu. Ya bisa 10.000, bisa 20.000, bisa 30.000. Nah ini kalau misalnya sobat bisnis beli DGP token kita di saat sekarang ini sangat menguntungkan sekali. Nah ini yang untuk DGP token kita kalau di bursa DigiFinex. Nah ini bisa sobat bisnis lihat di sini, nanti sobat bisnis tinggal masuk ke website DigiFinex atau ke CoinMarketCap, lalu tinggal sobat bisnis searching DGP, nanti akan langsung keluar yang namanya DGP token kita gitu. Tinggal lihat aja, perhatikan aja logo daripada DGP token kita. Nah ini harganya kalau di DigiFinex ini masih di kisaran 0.0705 USDT per satu DGP token atau Rp891 per DGP token. Ini pergerakan harganya bisa dilihat dari candlenya ini di sini bisa dilihat semua itu yang di DigiFinex, sedangkan yang di CoinMarketCap yang seperti yang saya perlihatkan tadi. Nah, kalau yang di CoinMarketCap ya ada di range harga satu tokennya itu adalah Rp1.010 per satu DGP token, dan ini akan naik terus apabila ekosistem kita ini pelan-pelan sudah mulai running well semua gitu. Jadi sekali lagi saya jelaskan, apabila ada sobat bisnis yang tertarik kepada DGP token kita ya silakan bisa langsung lihat dan bisa langsung beli di DigiFinex gitu dengan cara mendaftar dulu secara gratis di website DigiFinex tersebut, atau enggak kalau mau lihat pergerakan harga DGP token kita bisa dipantau juga di CoinMarketCap gitu. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada Bu Magdalena. Oke, Bu Magdalena, terima kasih. Terima kasih Pak Abi untuk penjelasannya. Jadi langsung kelihatan tadi ya pergerakannya itu. Nah, ini makin lama banyak hal yang menarik untuk dikritisi gitu ya. Artinya bahwa banyak orang yang juga pengen tanya lebih lanjut, tapi kalau nanti waktu kita habis malam hari ini karena emang terbatas durasinya di Zoom dan kita juga butuh istirahat, jangan khawatir ya. WACS online terus ya. WACS siap melayani ya Pak Abi ya, Pak Toto dan juga Pak Ade. Jadi jangan sedih, silahkan langsung disimpan nomor dari admin kami yang akan menjelaskan lebih lanjut jika para partisipan udah langsung mantep untuk langganan DGP Bot Trading Cryptocurrency. Nomornya langsung aja auto save ya di 0812 8516 9575. Sekali lagi 0812 8516 9575. Dan ini udah ada daftar-daftar partisipan yang rajin nih ya. 4 kali pertemuan dari start sampai finish ya, karena ini kan di record. Jadi bakal tahu siapa nih yang rajin mengikuti dari start sampai finish 4 kali pertemuan, nanti bakal diundi untuk mendapatkan giveaway berupa 3 DGP Bot Trading secara gratis ya untuk 3 orang yang
beruntung. Lumayan banget ya. Oke, sebelum kita akhiri, adakah yang mau ditambahkan oleh Pak Ade, Pak Abi, atau Pak Toto? Silakan, bisa deh 1 menit ya, silakan. Bahagia ini. Saya ingin menambahkan bonusnya. Kalau tadi ada 3 robot gratis, saya ingin memberikan akun premium gratis selama 1 tahun buat kawan-kawan yang hadir pada malam hari ini, tapi secara konsisten pada hari itu nanti dipilih ya. Jadi monggo, nantilah syaratnya harus download dulu untuk DigiP Meet ya. Download DigiP Meet kalau Anda menggunakan iOS, download di Apple Store. Kalau Anda menggunakan Android, download di Play Store ya. Jadi atau dengan menggunakan website digipmeet.com seperti itu ya. Jadi silakan kawan-kawan semuanya. Ini kesempatan saya berikan 1 tahun gratis. Wah, luar biasa ini. Bonusnya besar ini Bu Magdalena. Iya loh, saya sampai kaget. Ini beneran ini karena Pak Toto ulang tahun atau apa gitu? Sepertinya Karena Bu tadi Ayu sama Pak Abi yang ulang tahun ini. Saya hanya nraktir saja. ini tadi nggak diinfo, ini surprise. Ini bener-bener. Itu bonus akhir tahun dari Pak Toto, Bu Magdalena. Serius? Wow. Ya. Ini surprise loh, beneran. Nggak ada di setting tadi Pak Toto, nggak kasih info kita ya Pak Abi ya, beneran. Jadi itu benar-benar niatnya berbagi ilmu gratis, semoga jadi manfaat ya, jadi barokah buat semuanya. Dapat tambahan hadiah ya di GP Payment Premium. Wah, itu kalau langganan berapa duit itu Pak Toto? Lumayan Bu, bisa buat cendol dawet Bu katanya. Iya. Cendol dawetnya buat mandi ya Pak Abi ya. Ya oke. Thank you. Jadi nanti dari sejumlah partisipan yang rajin, tadi saya highlight ya yang disampaikan Pak Toto, tidak hanya dapat 3 orang, tapi mungkin dari ketiga orang dapat nanti bonus lagi atau kita tambah 1 orang nanti untuk yang dapetin tadi ya di GP Payment Premium. Jadi DigiP Meet. Di GP Meet ya, oke. Di GP Meet Premium. Jadi lumayan banget nih tadi 3 orang tambah 1. Ya udahlah, pokoknya didoain aja. Semoga kita adalah salah satu yang beruntung. Katanya Mas Gunawan, aku rajin loh. Nah itu kalau Mas Gunawan, tetangga saya ini. Nggak pernah absen. iya bener, rajin banget, gak pernah absen. Aku percaya loh, aku kalau mau bahasakan, aku rajin loh Pak Toto, sampai kayak gini matanya ya. Oke. Baik. Terima kasih banyak buat para partisipan yang udah join dari awal sampai selesai. Dan sepertinya kita akan mengakhiri, tapi saya mau kasih kesempatan kembali ke Pak Abi. Barangkali ada yang mau disampaikan, Pak, sebelum kita closing dan foto bareng, Pak. Silakan. Ya, mungkin itu aja ya, Bu Magdalena. Ya, dari saya, ya kalau misalnya ada sobat bisnis yang penasaran terhadap DigiP token kita, ya monggo silakan dipantau di CoinMarketCap atau di DigiFinex gitu. Karena untuk saat ini harga token kita ini sangat-sangat murah sekali gitu loh. Apabila ekosistem kita sudah jalan semua, 100% sudah jalan, udah gitu ATM kripto kita udah jalan, DigiP kita juga udah running well bagus gitu, dan robot kita juga sudah bisa menyeluruh di seluruh Indonesia, udah banyak penggunanya, itu nilai tokennya otomatis udah pasti sangat meningkat sekali. Terutama kita ada yang namanya DigiP Mall gitu. Nah, itu DigiP Mall itu kan bisa mendongkrak harga daripada token kita juga gitu. Nah, itu monggo silakan kalau misalnya ada yang ingin membeli token kita, DigiP token, bisa langsung hubungin admin kita kalau misalnya masih bingung atau masih ragu atau masih kurang paham lah ya untuk buka DigiFinex atau CoinMarketCap, itu bisa hubungin admin support kita yang ada di WA-nya tersebut gitu, ada nomor WA-nya, nanti monggo silakan. Dan kalau untuk yang masalah technical board itu saya biasanya memberikan jadwal Zoom meeting setiap minggu untuk setiap grup gitu. Ya nanti bisa kita atur gitu kapan kita akan melakukan diskusi mengenai technical board selanjutnya gitu. Oke, itu saja mungkin dari saya, Bu Magdalena, Pak Toto, Pak Ade, dan sobat bisnis sekalian. Oke, saya ucapkan
Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di sesi keempat pada minggu depan berikutnya. Oke, terima kasih. Ya. Baik. Ya, Terima tapi kasih. luar biasa. Iya, luar biasa. Ini ada satu partisipan nih yang optimis banget loh. Katanya saya mah nggak mau hadiah. Saya maunya plan baru cepat launching supaya bisa mandi dolar tiap hari katanya. Ada aja sih. Oke, terima kasih ya yang sudah menuliskan komentar di kolom chat. Yang pasti terima kasih buat kebersamaannya. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Abi dan juga Pak Toto, Pak Ade juga, kita bakal ketemu Selasa depan di jam yang sama ya, jam 19:30 waktu Indonesia bagian Barat. Kita join lagi dan berharap besok yang kita join sampai selesai, nanti udah ada info untuk bisa dapetin giveaway. Kalau enggak, tungguin aja, pasti bakal diumumin siapa yang beruntung untuk mendapatkan hadiah buat partisipan yang rajin. Jadi kesimpulannya, yang mau langganan robot trading cryptocurrency bisa langsung simpen tuh nomor WA yang ada di bawah untuk bisa diaktifkan atau bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Wah, cepet banget waktunya ya. Udah waktunya kita istirahat. Boleh saya ajak foto bareng para partisipan ya. Silakan yuk, kita bisa on cam semuanya. Jangan kalah sama Pak Toto yang dari tadi on cam terus ya. Jangan kalah juga sama Mbak Vivi yang juga on cam. Jangan kalah juga sama Kak Lucia yang juga on cam. Yuk kita foto dulu. Slide 1 saya bantu ya. Tolong Vip Ciko boleh on cam, Kak Izzy Plur, lalu Jen Ling ya, silakan on cam. Pak Ignatius Bambang boleh Pak. Kak Ferry Astonia, KDR Jatim boleh on cam ya. Baik, saya hitung dari 5 ke 1 ya. Kita senyum. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, wah ini ada yang tulis di chat ya, tunggu dulu sebentar, ke foto yang ngechat nih ya, sudah enggak apa-apa di jalan, enggak apa-apa ya. Off chat dulu ya, saya foto sekali lagi. 3, 2, 1, senyum. Oke, saya simpen dulu slide yang pertama. Waduh, Vip Ciko ternyata ganteng ya, ternyata loh. Dari tadi off cam sih, saya jadi nggak tahu. Oke, slide yang kedua. Saya minta tolong untuk on cam, Kak Heri, Kak Adal, Kak Susan, Kak Irvin, Kak Alita, Kak Wati, yuk silakan on cam. Bang Andri HR, kemudian Kak Nursina, lalu wah Bang Adil Makmur, ayo on cam Bang. Oke, saya hitung ya. 5, 4, senyum, 3, 2, smile. Nah, ya ampun Kak Susan, kenapa dirimu mengechat Kak Susan? Gak apa-apa deh ya, demi cintaku pada Kak Susan. Ya udah deh, Sobat Bisnis semuanya, terima kasih buat kebersamaannya malam hari ini. Saya mau tutup dengan sebuah pantun biar tidurnya tambah nyenyak ya. Oke, anak kecil duduk di papan, cakep, memakai dasi dan juga celana. Puluhan menit menyimak paparan. Semoga kita berjumpa dan memberi makna. Oke, berarti jumpa besok Selasa depan. Satu lagi pantunnya ya sebelum semuanya keluar dari Zoom ini ya. Jakarta kota metropolitan, cakep. Di sana banyak sekali gedung mewah. Terima kasih saya ucapkan atas perjumpaan yang begitu indah. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Iya.